Kemudian Fei Hua kembali menegaskan dirimu hanya manusia biasa dan di matanya dirimu hanya manusia rendahan selamanya. Namun tiba-tiba tubuh Fei Hua merasa bergetar kemudian berpikir dalam benaknya ada apa ini, kenapa dirinya berdebar-debar setelah bersentuhan dengan jarak yang sedekat ini. Fei Hua masih berpikir ada yang tidak beres, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat dirinya inginkan selama ini. Lalu tiba-tiba Fei Hua menarik Tianyuan untuk lebih dekat lagi dan seketika menciumnya. Saat yang bersamaan Fei Hua berkata dalam pikirannya dirinya tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Dan Tianyuan yang telah dicium oleh Fei Hua seketika teriak dan menyebut ciuman pertamaku. Tianyuan yang telah dicium oleh Fei Hua merasa terkejut lalu seketika menjauhkan dirinya dengan Fei Hua dan menyebut apa yang dirimu lakukan. Dan terlihat Fei Hua yang merasa belum puas kemudian menyebut itu masih belum cukup. Saat yang bersamaan Fei Hua pun berpikir dalam benaknya hanya berada di dekatnya seolah mengisi kekosongan di dalam dirinya. Fei Hua yang merasakan hal tersebut langsung memegang wajah Tianyuan dan seketika menciumnya kembali. Lalu Fei Hua menyebut dalam pikirannya jangan harap dirimu bisa kabur begitu saja di saat dirinya baru saja bisa merasakan ini. Tianyuan yang menerima ciuman dari Fei Hua hanya bisa terdiam tak mampu berbuat apa-apa. Dan terlihat wajah Tianyuan yang nampak pucat kemudian menyebut sepertinya dirinya mulai sekarat. Kemudian Fei Hua menghela nafas lalu menyebut baiklah kurasa itu sudah cukup. Dan setelahnya tiba-tiba Fei Hua malah memaki Tianyuan dengan berkata manusia sialan teknik sesat macam apa yang dirimu gunakan padanya. Namun Tianyuan yang merasa kebingungan oleh perkataan Fei Hua kemudian menyebut dirinya tidak melakukan apapun terhadapmu, dirimu sendiri yang secara tiba-tiba melakukan itu padanya. Tianyuan pun sekali lagi berkata lagi pula asal kau tahu dirimu sudah mencuri ciuman pertamanya, lalu menyebut dasar wanita mesum. Fei Hua yang mendengar hal itu merasa kesal sehingga secara spontan berkata dirimu kira itu juga bukan pertama kali buatnya. Dan Fei Hua pun menyebut berarti kita sudah impas. Tianyuan yang mendengar pengakuan Fei Hua seketika menyebut dengan nada yang menyindir seorang 10,000 year great spirit sepertimu ternyata belum pernah berciuman sebelumnya. Fei Hua yang mendengar hal tersebut kemudian menyebut itu bukan urusanmu. Kemudian terlihat Fei Hua yang merasa kesal tiba-tiba mengeluarkan sesuatu dari tangannya lalu berpikir dalam benaknya ini sangat aneh dirinya tidak percaya kenapa dirinya mempermalukan dirinya sendiri di hadapan manusia rendahan itu. Meskipun dirinya sudah menyelamatkan nyawanya tetap saja perkataan barusan itu sebuah penghinaan baginya. Kemudian terlihat kembali di mana Fei Hua yang sudah bersiap menyerang Tianyuan dan menyebut dirimu akan segera mati sebelum bisa menyombongkan diri. Tianyuan yang melihat hal tersebut seketika meminta Fei Hua untuk tidak perlu melakukan sesuatu yang sekasar itu. Namun sebelum Fei Hua mengempaskan jurusnya tiba-tiba Fei Hua teringat sesuatu hal lalu menyebut ada apa ini kekuatannya kembali lagi. Fei Hua yang sudah menyadari tentang kekuatannya kemudian berpikir dalam benaknya apa mungkin itu karena manusia ini yang membuat kekuatannya kembali. Namun di saat Fei Hua terdiam dalam pikirannya terlihat Tianyuan yang mencoba melarikan diri dengan diam-diam dari Fei Hua dan menyebut ini kesempatan baginya untuk kabur dari sini. Fei Hua yang masih terdiam kemudian kembali berpikir tapi kalau dirinya semakin dekat dengannya dorongan untuk menyerap kekuatannya malah makin kuat. Di saat Tianyuan yang sedang melarikan diri terlihat sebuah akar milik Fei Hua yang ingin menangkapnya. Kemudian Fei Hua pun menyebut dalam benaknya terserahlah, lagi pula dirinya akan membunuhnya juga pada akhirnya. Kalau begitu tidak ada salahnya memanfaatkannya sedikit lebih lama lagi. Lalu terlihat Tianyuan yang sudah terlilit oleh akar Fei Hua dan Tianyuan pun kemudian berkata jangan macam-macam apa dirimu sudah lupa kalau dirinya adalah mastermu. Namun Fei Hua tak memperdulikan perkataan dari Tianyuan malahan Fei Hua terlihat sangat bersemangat setelah menangkapnya. Lalu dengan lantangnya Fei Hua berkata beri dirinya lebih banyak lagi. Tianyuan yang mendengarnya pun kemudian menyebut apa yang dirimu maksud dengan lebih banyak. Tianyuan yang saat ini tubuhnya terlilit oleh akar tersebut tak bisa berbuat apa-apa di saat energinya dihisap oleh Fei Hua. Dan Fei Hua pun menyebut ini belum cukup dirinya butuh lebih banyak lagi energi darimu. Kemudian Tianyuan pun meminta kepada Fei Hua untuk tidak menggigitnya lagi.
Fei Hua yang mendengarnya pun menyebut dirimu lebih baik diam saja, dirinya hanya membutuhkan kekuatan ini untuk lebih banyak lagi. Terlihat Tianyuan yang merasakan seluruh badannya melemah kemudian berkata, apa-apaan ini, dirimu sudah melakukan semua itu dan sekarang dirimu sudah selesai begitu saja. Dengan lemasnya Tianyuan menyebut dirinya benar-benar kehabisan tenaga sekarang. Lalu Fei Hua pun berkata untuk sekarang dirinya akan mengampunimu, tapi jangan kira semuanya sudah berakhir. Seketika Tianyuan pun menyebut dasar monster. Fei Hua yang mendengar hal tersebut seketika menyebut dirinya bukanlah monster tapi dirinya ini tumbuhan. Kemudian Fei Hua pun berpikir dalam pikirannya dengan kekuatan yang dirinya pulihkan saat ini, bahkan dalam satu pertarungan saja bisa langsung menguras semuanya, dirinya tidak akan membiarkan manusia ini mati untuk saat ini. Kemudian di saat yang bersamaan terlihat adanya 3 orang pria yang berada di dekat gerbang sekte Jiun, yang nampaknya sedang mencari kepala sekte. Dan diperkenalkan pria yang memegang sebuah senjata seperti kampak bernama Xin Sheng, kakak senior kedua dari sekte Jiun, dirinya di tingkat kuning menengah. Dan untuk nama kedua pria di belakang Xin Sheng belum diketahui. Dan kita sebut saja pria sebelah kanan junior 1 dan yang di sebelahnya junior 2. Kemudian si junior 2 pun berkata Hawa. Kehadiran dari ketua sekte tiba-tiba menghilang. Si junior 1 pun menyebut sepertinya ada yang tidak beres. Lalu terlihat Xin Sheng yang nampak tergesa-gesa dan menyebut dengan nada yang sedikit keras, ketua sekte dirinya datang untuk membantumu. Dan di saat Fei Hua menyadari kehadiran mereka seketika berniat untuk menyerang ketiganya dan menyebut apa yang sedang dilakukan para serangga itu di sini. Namun di saat Fei Hua yang akan menyerang ketiga pria tersebut, tiba-tiba Tianyuan menghentikannya lalu berkata, hentikan itu, sebagian besar murid sekte tidak bersalah. Dan Tianyuan pun saat bersamaan berpikir dalam benaknya dirinya tidak bisa membiarkan wanita ini mengamuk begitu saja. Namun di saat Tianyuan menghalangi, Fei Hua pun seketika menendang Tianyuan dan berkata, minggir, kalau tidak dirimu akan dirinya bunuh juga. Dan terlihat Fei Hua yang kembali menyerang ketiga pria itu dan sambil menyebut kepada Tianyuan, entah omong kosong macam apa yang dirimu katakan padaku. Namun terlihat serangan dari Fei Hua meleset tidak mengenai mereka bertiga dan Fei Hua pun berkata kepada Tianyuan, sialan, apa yang baru saja dirimu lakukan. Lalu Tianyuan menyebut, jangan lupa, dirimu keluar dari dalam dantiannya. Tianyuan pun menegaskan tanpa kerja sama darinya, jangan harap dirimu bisa memakai kekuatannya sesuka hatimu. Dan di saat Tianyuan ingin berkata untuk meminta melepaskan mereka semua, seketika Xin Sheng menghajar wajah Tianyuan dengan kerasnya sehingga membuat Tianyuan berbaring di tanah. Fei Hua yang melihat kejadian tersebut kemudian berkata, sepertinya dirimu bahkan dibenci oleh sesama spesiesmu sendiri. Dan terlihat Fei Hua yang menertawai Tianyuan dan kembali menyebut manusia memang sekelompok binatang yang tidak tahu berterima kasih. Lalu terlihat Xin Sheng yang menginjak tubuh Tianyuan kemudian berpikir dalam benaknya, Tianyuan baru saja bertarung melawan Jiun Zhenren, tentu saja Tianyuan sedang dalam kondisi lemah sekarang. Xin Sheng pun meminta kepada Tianyuan untuk membantunya mengambil alih posisi kepala sekte dan pastinya dirinya akan memberi kalian imbalan yang pantas. Para murid dan pengawal yang memperhatikan hal tersebut menyoraki dan dari salah satu pengawal tersebut berkata, hidup kakak senior Xin Sheng. Dan terlihat junior 1 yang belum percaya atas kematian kepala sekte kembali bertanya, apa ketua sekte benar-benar sudah mati? Pengawal yang berada di dekatnya pun membenarkannya. Dan Tianyuan yang terkejut atas apa yang telah mereka lakukan terhadapnya, kemudian Tianyuan pun berkata, dasar bodoh, padahal dirinya barusan saja menyelamatkan kalian. Namun terlihat Xin Sheng yang malah terus-menerus memukul Tianyuan sambil berkata, mati saja dirimu, posisi kepala sekte akan jadi miliknya dan pacarmu itu akan jadi miliknya juga. Fei Hua yang mendengar hal tersebut seketika menyebut, jaga ucapanmu dasar serangga, siapa juga yang mau jadi pacarnya. Lalu terlihat Tianyuan yang memuntahkan darah pada mulutnya secara bersamaan. Fei Hua pun merasakan hal sama seperti Tianyuan. Dan di saat Xin Sheng yang ingin mengakhiri pertarungan ini minta Tianyuan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Tianyuan yang menyadarinya kemudian berpikir dalam benaknya, kampak itu benar-benar bisa membuatnya mati. Dan kekuatannya sekarang tinggal sedikit dari wujud tanamannya.
Lalu Tianyuan pun berpikir mungkin sekarang saatnya menggunakan teknik itu. Lalu seketika Tianyuan mengeluarkan energi dari tangannya dan langsung menghempaskannya kepada Xinsheng, dan serangan dari Tianyuan membuat Xinsheng terpental jauh. Namun Xinsheng yang telah terkena serangan dari Tianyuan terlihat nampak baik. Baik saja, lalu junior 2 yang memperhatikan itu kemudian bertanya kepada Xinsheng, apa dirimu tidak apa-apa kakak senior? Xinsheng yang mendengarnya pun berkata bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian Xinsheng menyebut kalau Tianyuan itu hanya omong kosong saja, serangan dari Tianyuan bahkan tidak meninggalkan goresan dari pertahanannya. Kemudian Tianyuan pun berkata hei, dirinya tidak menggertak, lalu menyebut apa dirimu tidak merasa hangat di bawah sana. Xinsheng yang memang merasa hangat di bagian bawahnya seketika menoleh ke bawah lalu menyebut tunggu celanaku dengan wajahnya yang nampak terkejut. Tianyuan pun menyebut dirimu itu cuma menyerap energi spiritual dari luar dan menyerapnya di dalam dantian. Tianyuan pun kembali menyebut dalam benaknya, tapi begitu dirinya menyusupkan sedikit energi spiritual miliknya ke sana mungkin segalanya akan menjadi menarik. Dirinya menyebut teknik ini sebagai One Key Shatter 10,000. Kemudian Xinsheng berkata itu hanya membuat orang lain ngompol saja dari serangan telapak tanganmu barusan. Xinsheng pun kembali menyebut bahkan dirimu baru saja di tingkat yellow rank awal, jadi dirinya pasti akan tetap menang. Tianyuan yang mendengarnya hanya menyebut dasar keras kepala akan dirinya buat dirimu tak bisa berdiri lagi. Lalu terlihat mereka yang sedang bertarung saling bertukar jurus satu sama lain. Sedangkan Fei Hua yang memperhatikan mereka berdua menyebut ini sangat membosankan. Dan di saat yang bersamaan Fei Hua seketika berpikir dalam benaknya kenapa seorang manusia biasa seperti Tianyuan bisa menggunakan energi iblis untuk mengeluarkan suatu jurus. Kemudian terlihat Fei Hua yang ingin mencoba melakukan sesuatu terhadap Tianyuan dan menilai jika Tianyuan tidak mengizinkannya memakai energi iblis. Baiklah kalau begitu ambillah kembali dan menyebut jangan membuatnya kecewa bocah manusia. Kemudian di saat pertarungan mereka berdua Tianyuan pun melihat celah yang terbuka. Tianyuan pun akan memanfaatkannya celah tersebut untuk melumpuhkan Xinsheng. Tetapi di saat akan menyerah Xinsheng, Tianyuan merasakan sesuatu yang janggal pada kekuatannya. Tianyuan yang menyadarinya berusaha untuk tidak mengenai Xinsheng. Karena itu Tianyuan pun dengan sengaja mengarahkan serangannya ke belakang Xinsheng. Namun terlihat Xinsheng yang terkena sebagian energi serangan Tianyuan membuat pakaiannya tercabik saja. Dan terlihat serangan Tianyuan yang mengenai gunung yang berada di belakang Xinsheng seketika hancur. Dan hanya menyisakan bentuk telapak tangan. Xinsheng yang menyadari betapa kuatnya serangan Tianyuan seketika memanggil Tianyuan dengan sebutan kepala sekte. Dan menyebut mohon ampuni dirinya. Tianyuan yang mendengar hal tersebut kemudian berkata jangan panggil dirinya begitu. Lalu Tianyuan meminta kepada Xinsheng untuk pergi dan beritahu semuanya untuk segera meninggalkan tempat ini karena sekte Jiun sudah berakhir. Di saat Xinsheng pergi dari hadapannya, Tianyuan pun menyebut dalam batinnya dirinya nyaris saja membunuh kakak senior Xinsheng. Untung tadi dirinya bisa menahan diri. Tianyuan pun menyebut lonjakan kekuatan tiba-tiba tadi itu pasti atas perbuatan wanita itu. Lalu terlihat Tianyuan yang melihat Fei Hua yang beranjak pergi berkata kepada Fei Hua lebih baik sekarang dirimu menyerah saja. Selama dirinya ada di sini lupakan soal niatmu untuk membuat onar. Fei Hua yang mendengar perkataan dari Tianyuan hanya menyebut diamlah, lalu berkata jangan memanggilnya lagi karena dirinya sedang berpikir. Dan terlihat Fei Hua yang sedang memikirkan kejadian barusan dan menyebut dalam batinnya serangan terakhir tadi Tianyuan tidak cuma menggunakan energi iblis yang dirinya berikan, apa Tianyuan memperkuatnya lagi. Dan sebelumnya dirinya benar-benar melihat Tianyuan melemparkan jurus itu dengan menyatukan bersama Flower Spirit. Fei Hua pun masih terdiam memikirkan semuanya dan kembali menyebut ras iblis seperti kami punya banyak kekuatan, tapi kekurangan dari kami yaitu pengendaliannya yang sangat kasar, itu sebabnya kami selalu kalah dari para manusia dengan sihir mereka yang licik dan terstruktur. Tapi kalau saja energi iblis kami bisa sepresisi mereka, pasti peperangan 10.000 tahun yang lalu berada di genggamannya.
Lalu terlihat Tianyuan yang sedang menggali tanah untuk memburkan kakak senior Wenyu merasa bersalah karena demi melindungi dirinya kakak senior Wenyu mengorbankan hidupnya. Tianyuan pun menyebut kepada sistem apa benar-benar tidak ada cara lain lagi. Lalu sistem pun membenarkan hal tersebut dan kembali sistem menyebut sistem telah mencapai batasnya. Tubuh kakak senior Wenyu akan sepenuhnya hancur dalam waktu 1 minggu dari sekarang. Kemudian terlihat Tianyuan yang membayangkan suatu kejadian di saat kakak senior Wenyu memarahi dirinya yang melakukan kesalahan. Lalu Tianyuan pun menyebut mereka saling kenal hanya beberapa tahun saja dan itu bukan kenangan yang bagus. Tapi hari ini akhirnya dirinya sadar selama ini dirinya sudah salah paham kepadanya. Kakak senior Wenyu benar-benar hanya menjalankan tugasnya sebagai kakak senior bukan semata-mata menargetkannya. Tianyuan pun menyebut dirimu akan selalu menjadi kakak senior yang baik dan tak kenal takut. Dan terlihat Tianyuan yang masih berpikir mencari cara untuk menyelamatkan kakak senior Wenyu dan sekali lagi menyebut apa benar-benar tidak ada yang bisa dirinya lakukan untuk menyelamatkannya. Namun seketika Tianyuan kembali bersemangat dan meyakinkan dirinya sendiri lalu menyebut ini adalah dunia kultivasi pasti ada sesuatu cara yang bisa menyelamatkannya. Kemudian Tianyuan memanggil sistem lalu bertanya cari di dunia ini tanaman spiritual apapun itu yang bisa menyelamatkan nyawa kakak senior Wenyu. Kemudian sistem pun memproses permintaan dari Tianyuan. Beberapa detik kemudian notifikasi sistem muncul pencarian selesai dan sistem menyebut 15 hasil ditemukan. Tianyuan yang menyadari hal tersebut kembali bersemangat dan memuji sistem dirimu itu gardener sistem tentu saja dirimu punya ensiklopedia tanaman. Tianyuan pun menyebut dirinya sudah 10 tahun menulis web novel dan akhirnya ini tidak sia-sia. Kemudian terlihat sistem memunculkan berbagai macam tanaman spiritual yang pertama Mycelium cordyceps digunakan oleh sekte mayat untuk memurnikan mayat hidup. Kedua Blue Silver Emperor roh tanaman akan mengambil alih kendali tubuh yang mati. Jade Head King membuat pengguna merasa seperti mereka menghidupkan kembali seseorang tapi itu hanya ilusi. Tianyuan yang melihat notifikasi dari sistem seketika kesal dan menyebut yang benar saja pilihan bodoh macam apa ini semua. Sistem pun menyebut tidak perlu. Sepanik itu sistem akan memeriksa kembali satu persatu. Lalu beberapa detik kemudian sistem kembali muncul dan menyebut Immortal Lotus Root tanam ini ke dalam tubuh sebelum dekomposisi dimulai. Yang mati akan dihidupkan kembali sebagai Lotus Spirit serta menjaga ingatan dan kepribadian mereka. Tianyuan yang melihatnya menyebut ini sepertinya satu-satunya pilihan untuk mempertahankan ingatannya. Tapi kakak senior Wenyu tidak akan bisa menjadi manusia lagi. Kemudian Tianyuan pun kembali menyebut tidak masalah yang paling penting menyelamatkannya. Lalu, Tianyuan meminta kepada sistem untuk menandai lokasi Immortal Lotus Root itu. Kemudian sistem menyebut sistem tidak memiliki fungsi pelacakan tanaman spiritual. Tianyuan yang mendengar hal tersebut pun terkejut dan merasa kesal. Lalu menyebut kalau begitu apa gunanya sistem ini. Sistem pun meminta host untuk tenang. Sistem pun kembali menjelaskan sistem memang tidak bisa mendeteksinya tapi ada seseorang yang bisa merasakan tanaman spiritual tersebut. Sebelum sistem menjelaskan lebih detailnya, cerita berpindah kembali ke Fei Hua, dan terlihat Fei Hua yang berada di sebuah tempat kemudian menyebut sialan bagaimana bisa sekte kecil seperti ini menyembunyikan begitu banyak tanaman spiritual. Saat yang bersamaan ada suara teriakan yang meminta tolong. Fei Hua yang mendengarnya pun menoleh lalu bergegas menuju ke sumber suara berada. Dan terlihat banyaknya orang-orang yang meminta tolong dikarenakan ada beberapa yang terkena serangan racun dari tanaman spiritual itu. Lalu Fei Hua yang sudah berada di sekitar mereka pun melihat dan menyebut jadi kalian para bis kecil menginginkan daging para kultivator ya. Silahkan nikmati jadilah lebih kuat dan bangkitlah sebagai pasukanku. Dan terlihat Fei Hua yang sedang memperhatikan orang-orang yang sedang dilahap oleh tanaman spiritual. Lalu Fei Hua pun menyebut tapi harus dirinya akui kalian dalam kondisi yang bagus. Siapapun yang menanam kalian pasti punya skill berkebun yang hebat. Tiba-tiba ada sebuah suara di dalam semak yang menyebut itu dirinya yang menanam mereka. Fei Hua yang mendengar suara itu pun menilai suara menyebalkan itu lagi. Dan ternyata itu memang suara Tianyuan dan Tianyuan pun meminta kepada Ajiao untuk berhenti menyerang para manusia itu sekarang juga.
Terlihat Tianyuan yang melihat kekacauan ini sedikit terkejut dan menyebut apa-apaan sejak kapan kebun ini berubah menjadi hutan. Dan kembali Tianyuan memperingati tanamannya untuk tidak memakan manusia itu lagi. Lalu terlihat kembali Tianyuan yang meminta kepada tanaman untuk jadi anak yang baik dan menyebut untuk memuntahkan mereka semua. Para tanaman yang jina oleh Tianyuan pun seketika memuntahkannya. Fei Hua yang melihat kejadian tersebut kemudian menyebut ini sangat menarik sekali. Tidak pernah dirinya sangka tanaman-tanaman spiritual itu mendengarkannya. Lalu kembali berkata selain 4 Demon Emperor dan dirimu juga satu-satunya yang bisa. Tianyuan yang mendengar pujian dari Fei Hua pun merespon kemudian menyebut tentu saja jangan remehkan ikatan antara dirinya dan tanaman-tanaman hijau kecilnya. Saat yang bersamaan terlihat tanaman itu yang malah memakan Tianyuan lalu menyebut, "Wow Ajiao, apa yang dirimu lakukan ini?" Fei Hua yang memperhatikannya menyebut Tianyuan benar-benar menamai tanaman-tanaman ini dan menilai itu sangatlah menjijikan. Kemudian terlihat orang-orang yang ingin melarikan diri dari tempat itu pun seketika Fei Hua mencoba untuk menangkapnya dan menyebut jelas-jelas mereka datang untuk mencuri tapi dirimu malah membiarkan mereka lolos yang kedua kalinya. Kenapa dirimu tidak membuat mereka menjadi makanan-makanan untuk para tanaman spiritual itu saja? Mereka yang terikat oleh akar milik Fei Hua pun merasa ketakutan dan salah satu dari mereka menyebut ini semua ide kakak senior Xin Sheng dan meminta kepada Tianyuan untuk mengampuni mereka semua. Lalu salah satu dari mereka pun kembali menyebut dengan nada yang keras, kakak senior Xin Sheng cepat keluar dan bertanggung jawablah. Fei Hua yang mendengar teriakan mereka kemudian malah menyebut Xin Sheng sudah di alam lain sekarang. Lalu terlihat kembali Tianyuan yang menjelaskan kepada Fei Hua pelaku sebenarnya sudah mati, sisanya hidup atau mati dirinya tak memperdulikannya. Dan kembali menyebut sekarang yang lebih penting dirinya ingin bertanya kepadamu, apa dirimu tahu di mana Immortal Lotus Road berada? Fei Hua yang mendengar hal tersebut kemudian menyebut dirimu ternyata ingin menyelamatkan seseorang ya. Tianyuan pun membenarkannya dan menyebut dirinya harus menyelamatkan kakak seniornya, karena dia telah menyelamatkan hidupnya. Katakan saja di mana dirinya bisa menemukan tanaman itu. Kemudian Fei Hua mendekati Tianyuan dan menyebut dirinya adalah leluhur semua bunga. Tentu saja dirinya bisa merasakannya, tapi Fei Hua pun seketika menatap Tianyuan dan kembali menyebut kenapa dirinya harus membantu manusia menyebalkan sepertimu. Namun dengan terpaksanya Tianyuan tiba-tiba mencium Fei Hua dan menyebut dirinya akan membantu dirimu untuk memulihkan kekuatanmu. Fei Hua pun seketika terkejut lalu langsung menampar wajah Tianyuan dan menyebut dasar tidak tahu malu. Tapi Fei Hua kembali menyebut serahkan nyawa mereka kepadanya kalau tidak lupakan soal Immortal Lotus Road itu. Mereka yang mendengar hal tersebut salah satunya kemudian menyebut, tunggu, bisakah kalian berdua kalau mau bermesraan jangan bawa-bawa mereka. Tianyuan yang mendengarnya terkejut sehingga membuatnya kebingungan dan apa yang harus dilakukannya. Tianyuan pun berpikir dalam benaknya, sial, biasanya di novel kultivasi MC pria berdarah dingin pasti sudah membunuh para NPC ini sejak lama. Tapi ini kehidupan nyata, dirinya tidak bisa begitu saja membunuh orang kapanpun yang dirinya mau. Jika hal itu terjadi itu akan membuat dirinya jadi pembunuh berantai. Tianyuan kembali berpikir, kurasa dirinya tidak cocok jadi protagonis yang sangar dan sombong. Lebih baik dirinya akan coba dengan cara pendekatan saja. Seketika Tianyuan berteriak kepada mereka semua dan menyebut, Dewi Fei Hua menginginkan nyawa kalian yang tak berharga itu. Kalian para sampah, dengarkan baik-baik. Pertama kalian mencoba merebut kekuasaan lalu kalian mencuri tanaman. Semua itu tak termaafkan. Mungkin kalau Jun Zhenren masih hidup kalian pasti sudah jadi daging cincang sekarang. Tapi sekarang Dewi Fei Hua yang berbelas kasih perlu membangun kembali pasukan tanaman, jadi apa yang akan kalian lakukan sekarang? Tianyuan kembali menyebut sekarang dirinya akan mengajari kalian cara membudidayakan tanaman spiritual, lalu tumbuhkan mereka sampai tinggi, buas dan perkasa. Karena Dewi Fei Hua tidak boleh memimpin pasukan yang lemah. Di sisi lain Fei Hua yang berada di belakang Tianyuan menilai bagus sekali, tapi tunggu dulu.
Seketika Fei Hua menarik baju Tianyuan dan menyebut, siapa yang mau pasukan rumput liar tidak berotak itu, dirimu hampir menipuku. Bocah sialan. Namun Tianyuan menyebut sebagai leluhur bunga, bisakah dirimu benar-benar tahan melihat makhluk imut yang malang ini tidak terurus? Fei Hua yang mendengarnya menyebut dalam benaknya mereka memang terlihat imut. Kemudian Fei Hua berkata, baiklah, tapi dirinya ingin hasil yang bagus. Fei Hua pun kembali menyebut kalau orang-orang lemah ini tidak bisa merawat tanamannya dengan benar, dirinya sendiri yang akan membunuh mereka semua. Dan terlihat mereka semua yang bersujud dan menyebut terima kasih Dewi Fei Hua karena telah mengampuni nyawa kami. Mereka pun kembali menyebut terima kasih juga ketua sekte Tianyuan yang telah menyelamatkan mereka, dan mereka akan melayani sekte Jiun selama sisa hidupnya. Tianyuan pun merespon dan berkata, cukup, jangan mengitarinya terus dan beri dirinya sedikit ruang. Tianyuan pun meminta kepada mereka semua untuk pergi dan menyebut dirinya akan memanggil kalian saat dibutuhkan. Dan terlihat mereka yang pergi dengan menyebut baik kepala sekte. Tianyuan pun menilai jadi dirinya kepala sekte sekarang, terserahlah, kurasa itu takdirnya. Kemudian Tianyuan kembali bertanya kepada Fei Hua, nyawa mereka semua milik dirimu sekarang. Jadi apa dirimu akhirnya akan memberitahuinya di mana Immortal Lotus Road itu berada? Dan seketika raut wajah Fei Hua berubah di mode seriusnya dan menyebut dirinya hanya berharap dirimu hidup cukup lama untuk mencapainya. Dengan diperlihatkannya sebuah sekte aliansi iblis. Lalu apa yang akan terjadi setelah ini? Kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen biar Mimin tambah semangat lagi buat upload video selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.